Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Bunda harap kita semua selalu dalam lindungan Allah. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah masuk di pelajaran tema 2, yang mana kali ini kita akan belajar matematika. Masih ingatkah kalian di tema 1 kita sudah belajar tentang apa? Ya, di tema 1 kemarin kita sudah belajar operasi penjumlahan dengan cara bersusun panjang maupun pendek. Juga ada tentang perkalian maupun pembagian. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sifat komutatif penjumlahan. Apa itu sifat komutatif? Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mengetahui apa itu sifat komutatif, perhatikan dulu contoh berikut ya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah yang menggunakan operasi penjumlahan. Kita sudah tidak membahas lagi cara bersusun panjang maupun pendek ya, langsung di sini hasilnya. Nah, Rasti sudah belajar penjumlahan sampai 3 angka atau ratusan. Nah, kalian juga sudah belajar ya penjumlahan sampai 3 angka atau ratusan. Nah, kemudian Rasti ini mendapat tugas menghitung penjumlahan 3 angka. Tugas itu sudah dikerjakan Rasti, yaitu angka 133 ditambah 152 sama dengan berapa? Boleh dijeda dulu. Oke, kalian bisa menghitung dengan cara bersusun. Oke, kalau sudah, apakah hasilnya 285? Ya, jika hasil yang kalian hitung dengan cara bersusun hasilnya 285, maka kalian sudah bisa ya cara bersusun. Nah, langsung saja kemudian ini kan tadi hasil yang dikerjakan oleh Rasti, 133 ditambah 152 sama dengan 285. Nah, kemudian Bunda sekarang ingin menjumlahkan dengan angka yang sama, tapi tempatnya dipindah. 132 Bunda pindahkan di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian yang 152 Bunda letakkan di depan. Nah, jadi soal yang Bunda akan kerjakan adalah 152 ditambah 133. Nah, jika kita perhatikan soal yang Bunda kerjakan dengan soal yang dikerjakan oleh Rasti yang di atas, angkanya sama ya, atau bilangannya sama, namun letaknya yang berbeda atau letaknya dipindahkan, ditukar. Maka Bunda menghitung hasilnya adalah 285. Nah, jika kita perhatikan hasil yang Bunda hitung dengan hasil yang dihitung Rasti yang di atas ini, maka hasilnya sama ya. Nah, bisa dilihat, bisa diamatin lagi soal yang punya Rasti dengan yang Bunda kerjakan. Sama ya, hasilnya sama, namun bilangan yang di depan sini hanya ditukarkan. Nah, saya dipahami? Oke, selanjutnya Bunda ada ada soal lagi menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, ketika dirumuskan, maka rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. A yang di depan dipindahkan ke belakang, sedangkan yang B menjadi di depan. Jadi dia ini tempatnya bertukar. Nah, di sini ada keranjang yang berisi mawar 154. Kemudian ada keranjang kedua yang berisi 138. Kemudian dijumlahkan, hasilnya 292 mawar. Nah, kemudian
Dengan sifat pertukaran berarti keranjang yang 154 mawar ini Bunda pindahkan di belakang. Kemudian keranjang mawar yang 138 ditukar, diletakkan di depan. Nah, jadi tempatnya bertukar ya. 138 ditambah 154, maka hasilnya sama. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini merupakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Sampai di sini masih bisa dimengerti ya? Apa masih bingung? Kita lanjut lagi di contoh yang kedua. Sini Bunda ada contoh soal lagi. Ya, perhatikan. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, di sini ada soal kalau kita tulis dengan angka bilangan A ditambah B sama dengan B ditambah A, angka bilangannya adalah seperti ini. Misalkan 243 ditambah 186 sama dengan 186 ditambah 243. Nah, yang 243 ini menempati bilangan yang A atau posisi huruf A. Sedangkan yang 186 ini menempati posisi B. Begitu juga 186 menempati huruf B dan 243 menempati huruf A. Nah, di sini ada soal lain, soal yang kedua, yaitu 329 ditambah 118 sama dengan titik-titik ditambah 329. Nah, berapa bilangan yang ada di titik-titik tersebut? Nah, dengan kita lihat yang di atasnya, caranya sama dengan di atas ya. Posisinya hanya bertukar. Kalau yang di atas 243 menjadi di belakang, kemudian yang 186 menjadi di depan, maka soal yang di bawah juga demikian. 329 terletak di belakang. Yang awalnya di depan terletak di belakang, kemudian yang 118 menjadi di depan. Nah, jadi ketika dituliskan, maka tanda tanya tersebut diisi dengan angka atau dengan bilangan 118. Nah, jadi kesimpulannya 329 ditambah 118 sama dengan 118 ditambah 329. Nah, ini dia ya kesimpulannya. Oke, bisa difahami ya? Di sini masih ada soal yang hampir sama, menyelesaikan masalah sehari-hari tentang penjumlahan. Nah, di sini ada soal cerita. Kalau di buku kalian ada di halaman 35. Nah, sini ada sekolah SD Bunga Bangsa memiliki kelas pagi dan kelas siang. Ini kelas pagi dan kelas siang. Nah, siswa kelas pagi berjumlah 144 orang. Siswa kelas siang berjumlah 132 orang. Jadi, jumlah semua siswa berapa? Jumlahnya yaitu 144 ditambah 132 sama dengan 276. Nah, ini kalau kalian bingung caranya yaitu dengan cara bersusun ya kalau menghitung penjumlahan. Nah, sekarang soalnya, bagaimana jika siswa kelas siang dipindah pagi dan kelas pagi dipindah ke siang? Yang masuk pagi berarti dipindah ke siang ya. Nah, kemudian yang masuk siang dipindah ke yang pagi. Jadi, berapakah jumlahnya ketika sudah ditukar? Nah, setelah ditukar dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah 132 ditambah 144 sama dengan 276. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, ketika bilangannya ditukar, maka hasilnya
sama. Oke, jadi 144 ditambah 132 sama dengan 132 ditambah 144. Jadi hasilnya sama. 144 ditambah 132 itu hasilnya sama dengan 132 ditambah 144, yaitu berapa tadi? 276. Oke, sekarang kita simpulkan ya, apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif dengan kata lain yaitu sifat pertukaran, yaitu dua bilangan yang apabila ditukar posisinya hasilnya tetap sama. Oke, sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kali ini tadi yang kita bahas sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, minggu depan kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian. Bisa dipelajari dulu sebelumnya di rumah ya. Bunda akhiri pesan-pesan Bunda, yaitu dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap bersyukur ya anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa belajar dan bermain walau hanya dari rumah. Oke, tetap semangat di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang sifat pertukaran pada perkalian. Bunda akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.